Perkenalkan, nama saya Sulastri Gala dengan NIM 13142304. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis proses penarikan atau rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Menurut Randall S. Kaler dan Susan E. Jackson, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sebagai akibatnya, rekrutmen tidak hanya menarik simpati atau minat seseorang untuk bekerja pada perusahaan tersebut, melainkan juga membesarkan kemungkinan untuk mempertahankan mereka setelah bekerja. Selanjutnya, proses rekrutmen dan seleksi. Ada beberapa proses rekrutmen menurut Suwanto dan Priyansa, yaitu yang pertama, memperjelas posisi yang harus diisi melalui rekrutmen. Tahap kedua, review dan memperbarui uraian pekerjaan dan spesifikasi untuk posisi tersebut. Tahap ketiga, mengidentifikasi kemungkinan sumber pelamar yang memenuhi syarat. Tahap keempat, memilih cara komunikasi yang paling efektif agar menarik pelamar yang memenuhi syarat. Selanjutnya, mengukur efektivitas perekrutan dan seleksi. Menurut Dilser 2005, parameter yang digunakan untuk mengukur efektivitas untuk pelaksanaan rekrutmen adalah persentase rata-rata karyawan yang berhasil direkrut dari masing-masing sumber rekrutmen dan perbandingan antara pelamar dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kualitas pelamar berdasarkan sumber rekrutmen. Waktu yang dibutuhkan perusahaan dihitung dari saat perusahaan mulai melaksanakan rekrutmen sampai pelamar menjalani seleksi. Biaya pelaksanaan yang menggambarkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan rekrutmen tersebut. Selanjutnya, menemukan kandidat internal dan eksternal. Yang pertama, sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan dengan cara memutasikan atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan itu baik bersifat vertikal atau promosi atau demosi maupun bersifat horizontal. Jika masih ada karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan, sebaiknya mengisi jabatan tersebut diambil dari dalam perusahaan, khususnya untuk jabatan manajerial. Selanjutnya, sumber eksternal adalah perekrutan tenaga kerja di luar perusahaan, yaitu kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, referensi karyawan atau rekanan, serikat-serikat buruh, pencakokan dari perusahaan lain, nepotisme dan liaising, pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa, dan sumber-sumber lainnya. Adapun kebaikan-kebaikan sumber eksternal yaitu kewibawaan pejabat relatif baik, kemungkinan pembawa sistem kerja baru yang lebih baik, dan ada kelemahan-kelemahan sumber eksternal yaitu prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan untuk promosi. Selanjutnya, biaya perekrutan besar karena iklan dan seleksi. Waktu perekrutan relatif lama, orientasi dan induksi harus dilakukan, turnover cenderung akan meningkat, perilaku dan loyalitas juga belum diketahui.
dan sudah bekerja atau yang berada di dalam lingkungan lembaga atau organisasi. Kemudian, rekrutmen eksternal adalah rekrutmen di mana calon tenaga kerja dipilih dari luar organisasi dengan menggunakan metode rekrutmen yang dipilih untuk membantu dan mencari calon tenaga kerja terbaik luar organisasi. Selanjutnya, kesimpulan. Rekrutmen dan seleksi mempunyai peranan strategi dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Rekrutmen adalah proses mempekerjakan kandidat yang tepat pada pekerjaan yang tepat dengan tujuan untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualitas organisasi. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.